Halo, assalamualaikum semuanya kawan-kawan. Selamat menyaksikan video-video terbaru dari kami di peternakannya Mas Joko Ternak. Ternak cilik-cilian, ternak ewong deso. Hari ini kita kasih pakan Clerisida bolo. Clerisida dicampur sama odot. Nah, seperti inilah situasi kambing-kambingnya yang lagi makan Clerisida full. Nih, di sana itu kasih odot sedikit, Clerisida sedikit. Ini legum-legum seperti ini bisa bikin kambing gemuk-gemuk bolo. Nah, nih, biarpun suket setiap harinya itu doyan, tapi kalau ada yang lebih enak, kambing itu milih-milih dulu yang lebih enak. Pasti dimakan Clerisidanya dulu. Nanti Clerisidanya kalau sudah habis baru dimakan rumput-rumputnya. Nah, seperti ini bolo. Nah, ini ada yang kejepit. Terjepit tadi bolo kambingnya. Oke bolo, terima kasih semuanya. Salam sukses, salam menikmati hiburan video-video dari kami. Kami ini bukan hanya istilahnya bikin konten-konten yang itu, kita hanya mengedukasi buat para peternak-peternak muda. Jangan malu untuk jadi peternak, karena peternak itu usaha di desa yang sangat menjanjikan. Kalau nggak percaya boleh dicoba saja, karena sistem orang beternak itu ya investasi bolo. Investasi kambing-kambing seperti ini, maka dari itu sampingannya orang di desa itu ya juga beternak gini bolo. Nanti beternak seperti ini, terus rapen-rapennya atau kohinya bisa dibawa ke kebun, bisa dibuat pupuk kopi, pupuk apa, bisalah semuanya. Jadi kita biar nggak ketergantungan oleh pupuk, karena pupuk sangat mahal. Jadi usahakanlah kalau kita itu bikin pupuk-pupuk organik, itu juga gemuk-gemuk tanamannya kok. Kata siapa dikasih organik itu nggak gemuk, itu bohong. Karena organik itu ya biarpun prosesnya ke tanaman agak lama, cuma organik itu bisa bikin hijau kawan-kawan. Seperti itu. Nah. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya yang baru masuk. Jangan lupa subscribe dan bantu-bantu share ke media sosial Anda. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapatkan video-video terbaru dari Mas Joko Ternak. Salam sukses, salam satu hobi, salam satu profesi. Semua peternak-peternak di Indonesia, jangan malu-malu untuk jadi peternak. Biar kita pun belum punya dana, yang penting kita mau usaha, belajar untuk membudidayakan kambing. Insya Allah suatu hari nanti pasti ada hasilnya kawan-kawan. Begitulah kira-kiranya. Jangan malu-malu untuk jadi peternak, karena peternak itu sangat-sangat mudah. Siapapun pasti bisa. Yang nggak bisa itu hanya orang-orang malas karena nggak mau berusaha. Mulai dari sekarang mari kita belajar dari bangun. Bangunlah kawan-kawan, jangan tidur melulu. Yang ada itu cuma orang malas
berpikir melulu kapan dapat uang, tapi karena kalau dirimu males, ya seperti itulah kira-kira. Karena situasi dan kondisi orang itu berbeda-beda kawan. Ada yang males, ada yang giat. Semuanya itu tergantung kita menyikapinya gitu. Jadi kalau mau beternak itu ya kita kuncinya harus sabar, harus bisa muter. Setiap harinya itu nanti gimana, setiap harinya kita dapat dari mana, itu harus kita berpikir kawan-kawan. Cuma kalau kita mau berusaha, contoh misal ya, kita mempunyai induk 30 ekor, rotasinya 5 bulan sekali kita putar. Kita ada pejantan 2 ekor, kita jual buat makan 1 bulan, insya Allah cukup kawan-kawan. Nah, seperti inilah situasi kambing-kambingnya yang makannya makan daun krisida sama odot kita campur. Kalau orang sini katanya ini daun angsana. Nah, kalau bahasa umumnya krisida kawan-kawan. Nah, seperti inilah kambingnya, nggak begitu kurus-kurus banget, tuh perutnya gendut. Nah, jadi seperti ini. Setiap hari kita kasih makan, kadang juga kita kasih kulit kopi, kita juga kasih hijauan, begitu kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang baru masuk, jangan lupa subscribe channelnya Mas Joko Ternak. Dan yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Karena kita akan menyajikan video-video terbaru dari Mas Joko Ternak, insya Allah. Nanti kita juga akan memperkembangkan dan akan meliput para peternak-peternak khususnya di Pring Surat, Kecamatan Pring Surat, Kabupaten Temanggung kawan-kawan. Nah, inilah hasil reproduksi keturunan kandang kita seperti ini. Tapi maaf bila mana kita masih bicaranya kurang pas, karena kita juga sama-sama pemula, juga masih belajar. Bukan kita merendahkan sesama peternak, cuma kita mengedukasi buat para teman-teman yang mau belajar untuk menjadi peternak. Kita kasih makan sore Pak Lula, setiap sore begini. Nanti kalau sudah agak ini menipis, nanti kita tambah lagi begitu belum. Setiap hari kita kasih makannya, mengaplikasikannya seperti itu. Maka dari itu, ya namanya orang kandang itu ya beda-beda belum. Katanya ada kalau kambing nggak dikasih rambanan itu bulu-bulunya kurang halus-halus. Kalau saya ya yang penting wedus itu kenyang, gemuk gitu aja. Nggak mikir itu bulunya halus, itu bulunya jelek. Yang penting kita mau belajar, mau istilahnya saling main ke tempat kandang satu kandang lain, karena pengaplikasian pakan itu setiap kandang berbeda-beda kawan-kawan, enggak semua itu sama begitu. Contoh ada juga di kandangnya teman kita itu enggak doyan kulit kopi kambingnya. Ya itu seperti itu, tapi di tempat saya itu kulit kopi sangat-sangat lahap sekali. Kalau nggak percaya bisa dilihat video-video saya yang lama, ada juga kambing-kambingnya makan kulit kopi, dan juga ada video-video yang lain yang makannya kulit kopi sangat-sangat lahap sekali. Tapi kulit kopi pun juga dicampur bolo, ada sama polar, sama bekatul, begitu kawan-kawan. Nah, seperti inilah situasinya di peternakan kita. Maka dari itu kita belajar peternak itu ya jangan tanggung-tanggung. Kalau ada modal ya kita sekali beli banyak. Cuman setidaknya kita pelajari dulu siklus situasi, dan kalau saya sih ambil berapa dulu buat belajar. Kalau sudah banyak kita bisa gas.
ternaknya begitu. Yang penting kita itu belajar dulu intinya. Di mana tempat itu kalau kita mau belajar ya itu pasti bisa. Semuanya itu karena menurut pikiran saya ini kawan-kawan. Teori sama praktek itu beda jauh. Teorinya hitungannya segini, hasilnya segini. Tapi kalau prakteknya itu bisa jadi enggak semudah dengan teori apa yang kita bayangkan kawan-kawan. Maka dari itu kita itu harus mempelajari dulu siklus-siklus peternakan seperti apa. Belajar dulu dari kambing yang kecil-kecil nanti bisa menjadi besar, seperti itu saran saya. Karena orang beternak itu ya gampang-gampang susah. Teori sama praktek itu sangat beda jauh kawan-kawan. Ya teorinya kita hitungannya enak. Kita punya kambing sekian, beranak sekian. Nah itu teori, cuma prakteknya belum tentu bisa. Belum juga nanti kalau ada yang sakit, kalau ada yang gimana gitu peternak itu kawan-kawan. Oleh karena itu maka semuanya itu ya cuma jangan cuma termotivasi dari YouTube, dari apa, karena YouTube itu cuma dilihat dan diambil yang enak-enaknya saja. Cuma kalau sebagai pengedukasi nggak masalah, mengedukasi peternak-peternak supaya istilahnya kita mengidolakan di YouTube seperti ini nggak apa-apa, bisa. Cuma yang jelas teori sama praktek itu berbeda kawan-kawan. Lebih mudah teori daripada praktek. Kalau saya kawan, bener apa enggak? Kalau salah ya mohon dikaji, karena kita juga masih pemula, masih juga belajar. Sama-sama kita belajar di peternakan. Intinya begitu bolo. Yang penting kita ada niat dan mau usaha itu pasti ada hasilnya. Pergagalan itu ya dari awal mula kita sukses begitu. Yang penting kita mau usaha, jangan istilahnya cara wong Jawa aja kapok. Yang penting kita bisa mendapatkan ilmunya dulu. Kalau ilmunya sudah dapat, bisa kita gas. Oke. Nah seperti ini kambing kita, kandangnya kita kandang koloni. Nah intinya itu aja bolo. Jadi semuanya itu kita bisa prosesnya ya antara lama nggak lama itu ya. Intinya kalau kambing itu 5 bulan sekali, 150 hari dari kawin, kalau jadi baru beranak. Jadi perputarannya nanti anak umur 3 bulan kita kawinkan, induknya sudah hamil lagi. Berarti intinya kita 5 bulan sama 3 bulan, berarti 8 bulan. 8 bulan kita kawinkan, proses lagi berarti 13 bulan baru beranak. Itu kalau jadi itu. Kalau saya seperti ini bolo, saya koloni seperti ini, kita nggak bingung untuk mengawinkan untuk apa. Yang penting nanti ada yang birahi biar pada kawin, begitu saja kalau saya. Nih. Daun kopi pun juga doyan kawan-kawan, karena sudah terbiasa ya gitu kawan. Oke semuanya, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa bantu-bantu subscribe, bantu-bantu like. Yang sudah subscribe jangan lupa share ke media sosial Anda. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami yang sudah subscribe. Kawan, terima kasih dukungannya, dan jangan lupa follow juga di channelnya Mas Joko Ternak. Nanti kita juga akan full back lagi. Oke semuanya, selamat sore dan selamat menyaksikan para peternak-peternak Indonesia. Jangan malu untuk membudidayakan kambing, karena membudidayakan kambing itu usaha yang sangat-sangat gampang. Yang penting kita ada niat dan kita ada keinginan kawan-kawan. Seperti itulah kira-kira kawan. Jangan lupa kita belajar ke teman-teman yang sudah senior. Semuanya itu juga lagi butuh proses. Belajar itu karena nggak ada habis-habisnya. Yang penting kita mau usaha dan mau belajar, insya Allah semua pasti bisa. Karena ada pepatah, carilah ilmu sampai ke negara Cina, itu ada pepatahnya seperti itu kawan-kawan. Nah ini
Nih tuh baru ya 2 minggu tapi cewek. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya yang sudah subscribe. Jangan lupa dukung channelnya Mas Joko Ternak, channel cilik-ciliang, channel kambing-kambing desa. Seperti inilah kita kasih makan setiap hari cuma 2 ikat kambing-kambingnya ini. Kalau kambing Jawa itu makannya agak sedikit, belum nggak seperti kambing-kambing dombos-dombos itu makannya sangat banyak sekali. Maka kalau soal meternak itu jenis kambing-kambing apa, saran saya kambing-kambing yang kecil dulu. Kita belajar dulu. Nanti kalau kita sudah menguasai triknya, kita bisa beli kambing yang harganya 20 juta, 8 juta, banyak seperti itu. Kita belajar dulu. Oke kawan-kawan, terima kasih semuanya. Yang sudah mampir jangan lupa subscribe. Dan yang sudah subscribe jangan lupa share video ini, nyalakan lonceng notifikasinya biar mendapatkan video-video terbaru dari Mas Joko Ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.